Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA 5, saya Audrey Syabila, absen 4, dan teman saya Keisha Livia Kusumajaya, absen 14. Kami akan menyelesaikan sebuah permasalahan atau soal yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Searching dulu ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, kita akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, maksudnya kayak memecahkan sebuah masalah tentang distribusi peluang binomial atau kayak peluang percobaan binomial. Kita akan melakukan kegiatan siswa 1, di mana di kegiatan itu terdapat 2 soal, yakni saya Uday sebagai problem solver dan Keisha sebagai listener. Oke, kita masuk pertanyaan 1. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali dan dia mati, banyaknya muncul angka 6. Pertanyaan yang A, apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Dan yang B, berapa peluang munculnya angka 6 sebanyak 3 kali? Oke, sekarang kita masuk ke langkah pengerjaan. Nah, untuk mengetahui apakah suatu percobaan itu percobaan binomial atau bukan, kita di sini menggunakan tabel pengamatan percobaan binomial yang terdiri dari beberapa syarat. Bisa percobaan saling bebas, menghasilkan 2 kemungkinan, peluang sukses sama nilainya, dan peluang gagal sama nilainya. Percobaan tadi itu dikatakan saling bebas ya, karena pelemparannya tidak dipengaruhi pelemparan sebelumnya atau sudahnya. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya kalau kalau dalam pelemparan 1 kali dadu, kan di soal itu kan tadi 6 atau 4 ya tadi ya, 4 kali pelemparan ya. Nah, itu tuh berarti ada 1 dadu itu dilemparin sebanyak 4 kali, jadi sekali gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mata dadu muncul 5, nah itu di yang kejadian dadu 1 itu di kejadian 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak pengaruhnya. Nah, terus kita masuk ke persyaratan yang kedua, itu menghasilkan 2 kemungkinan. Ya, karena kemungkinan yang dihasilkan itu hanya ada 2, yaitu sukses dan gagal. Sukses itu dimana muncul mata dadu 6, jadi mata dadu yang diinginkan. Sedangkan gagal itu muncul mata dadu yang tidak diinginkan, seperti selain 6, yaitu 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini peluang suksesnya sama nilainya. Nah, maksudnya itu jadi setiap mata dadu mau 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 itu dalam 1 kali pelemparan itu pasti peluang suksesnya itu 1/6. Jadi kalau misalkan kita pengen muncul mata dadu 4 di dalam 1 kali pelemparan dadu, kan 4 tuh cuma ada 1 kan angkanya. Nah, itu 1 dari 6 mata dadu, jadi 1/6. Jadi NA per NS-nya 1/6. Nah, itu jadi terus yang peluang gagalnya, nah ini peluang gagal itu didapat dari peluang sukses. Jadi kalau peluang suksesnya sama nilainya, ya pasti setiap dadu juga peluang gagalnya sama nilainya, yaitu 1 dikurangi 1/6, itu 5/6, yaitu komplement. Jadi komplement dari peluang sukses itu adalah peluang gagal. Oke, sekarang kita nah ini. Jadi apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Ya, karena percobaan tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ada. Sekarang kita akan bahas jawab soal yang B, yaitu peluang muncul 3 kali angka 6. Misalkan sukses atau sukses dalam bahasa Inggris itu dilambangkan sama S, yakni kejadian munculnya angka 6 di soal ya. Nah, soal yang tadi. Nah, kalau gagal itu fail, dilambangkannya dengan F, kejadian muncul angka bukan 6. Nah, peluang sukses atau PS ini sukses, sebenarnya kejadian sukses itu kejadian munculnya angka 6, jadi kejadian munculnya angka yang diinginkan. Gagal atau fail itu F, yaitu kejadian muncul angka bukan 6, jadi selain 6 yang tadi udah aku sebutin. Peluang sukses itu bisa PS, tapi kita notasiin dengan huruf lain, yaitu P kecil.
P kecilnya 1/6, jadi kan udah disebutin, yang aku sebutin tadi yaitu 1/6. Tiap mata dadu pasti punya peluang sukses 1/6. Dengan peluang gagalnya itu PF, atau kita lambangin dengan huruf lain, yaitu Ki. 1 min P. Komplement dari P adalah Ki. Jadi 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Di soal tadi terdapat 4 kali percobaan, sehingga N sama dengan 4. Sekarang kita akan menghitung peluang angka 6 muncul 3 kali. Nah, berarti X-nya sama dengan 3. Maka, dari rumus peluang binomial, P, rumus peluang binomial kan ini kan, P, X sama dengan X sama dengan kombinasi X dari N kali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Sehingga kita peroleh peluang 3 kali muncul angka 6. Atau P X sama dengan 3. 4C3 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 4 dikurangi 3. Nah, ini biasanya kita gunain rumus kombinasi, yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial tuh 4 dikurangi 3 faktorial dan 3 faktorial sendiri. Dan ini P itu 1/6 tadi dipangkatkan 3 dan Q-nya 5/6 dipangkatkan 1. Dimana kombinasi 3 dari 4 itu adalah 4 dan 1/6 dipangkatkan 3 dikali 5/6 pangkat 1 itu adalah 5/1296, yaitu 20/1296, atau bisa ditulis dengan desimal 0,0154. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Ada. Oke, apa? Itu kan peluang muncul 3 kali angkanya 6. Ya, Terus kan X-nya kan ada 3. Berarti kalau peluang munculnya 5 kali angka 6, berarti X-nya 5 ya? iya 5, benar. Jadi X itu banyak kejadian sukses yang diinginkan. Ya, benar banget. Jadi X itu kejadian sukses yang diinginkan. Jadi kalau kita pengen mata dadu 4, berarti 4 sebanyak berapa kali. Jadi bukan 4 yang ditulis gitu, tapi 4 sebanyak berapa kali, misalkan 6 kali. Berarti X-nya sama dengan 6. Dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Misalkan sebuah mata uang memiliki 2 sisi, yaitu muka itu depan dan belakang, yaitu B dilambangkan B dan muka dilambangkan M. Akan diundi sebanyak 6 kali. Berapakah peluang pada undian akan muncul? A. Ada 2 sisi M dan B. Ada lebih dari 2 sisi M. Penyelesaiannya, tadi ketahui pada soal itu banyaknya percobaan adalah 6 kali dan peluang suksesnya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena koin kan, koin itu kan ada 2 sisi, ada angka dan gambar. Nah, berarti kalau kita pengen angka berarti kan 1/2 kan. Berarti gimana juga kalau misalkan mau gambar aja nih, jadi setengah juga. Jadi otomatis gagalnya juga setengah karena cuma ada 2 gitu. Enggak tadi kayak dadu, kalau dadu kan mungkin 6 tadi, jadi peluang sukses sama gagalnya beda 1/6 sama 5/6. Nah, yang A itu diminta ada 2 sisi M. Nah, berarti kan 2 kan X-nya kan. Ya. Berarti kan kita pengen peluang kejadian sukses M-nya itu ada 2, jadi X sama dengan 2. Jadi nah ini ada X-nya ada 2 gini kan. X ada X besar dan X kecil. X besar ini variabel acak. Jadi hati-hati kalau misalkan jangan ketukar. Kalau X ini itu X X kejadian sukses yang kita inginkan beberapa kali. Kalau ini variabel acak. Nah, ini sama rumusnya kita masukin kayak tadi, rumus peluang binomial, dan kita masukin angkanya. X sama dengan 2, N-nya 6, X-nya 2, dan P-nya setengah, pangkat 2, Q-nya juga setengah, dipangkatin 6 dikurangi 2. Nah, kita hitung lagi pakai rumus kombinasi, yaitu 6 faktorial per 4 faktorial kayak 2 faktorial. Jadi, dikali setengah pangkat 6, karena 2 tambah 4 itu 6. Nah, ini kita biasa pakai rumus juga sih, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, berhenti di sini karena ini ada 4 faktorial di bawahnya, kita coret. Ini 2 kali 1 karena 2 faktorial. Nah, ini langsung 1/64 dan akhirnya kita dapat 15/64. Jadi hasil akhirnya 0,23425 atau 0,234
Udah gitu. Misalkan atau 0,23 aja. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Nah, gimana kalau ada lebih dari 2 sisi M? Nah, berarti kan X-nya itu kan mau lebih dari 2 kan. Jadi bukan kayak tadi misalkan X-nya tunggal aja nih, misalkan 2, 3 atau berapa. Nah, sekarang ini ada ini tanda ini. Jadi pokoknya kita mau lebih dari 2. Jadi makanya pasti 2-nya itu nggak dihitung. Pasti dimulai dari 3, 4, 5, 6. Jadi P X besar daripada 2 yaitu mulai dari gini. Jadi di dalam rumus ini tuh ada rumus lagi yang ini kita masukin lagi. Nah, ini P X sama dengan 3 tambah PX sama dengan 4 tambah PX sama dengan 5 dan PX sama dengan 6. Nah, ini kita gunain rumus lagi kayak tadi, kombinasi dikali peluang sukses kali peluang gagal. Ini kita dapatnya kayak gini, 20 setengah pangkat 6, 15 kali setengah pangkat 6, terus 6 kali setengah pangkat 6 dan 1 setengah pangkat 6. Nah, kita kaliin kayak gini dan akhirnya hasil akhirnya ini disederhanain 21 per 32 dan akhirnya hasilnya 0,65 atau 0,6. Ada yang mau ditanya lagi nggak mesinnya? Kalau nomor 2 bisa pakai cara komplement nggak? Boleh nggak? Oh iya, benar banget. Baru juga aku mau jelasin itu. Nah, ini benar banget, pertanyaannya bagus. Nah, jadi ada alternatif lain untuk menjawab soal B. Jadi selain kita memakai kalau tadi kan mungkin kayak gini ya. Jadi kita mengikuti soal gitu kan menjawabnya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang lebih sedikit malah yang kita cari. Jadi kita cari komplement dari X lebih besar daripada 2. Jadi komplement dari kejadian yang kita inginkan gitu. Jadi komplement dari X lebih besar daripada 2 yaitu X X kurang dari sama dengan 2. Yaitu X bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, kenapa 0 masuk? Ya karena mungkin aja kan kalau misalkan sisi M-nya itu, si depannya itu nggak ada gitu. Misalkan dia cuma ada 1 atau 2 doang. Jadi mungkin aja kalau misalkan 0-nya M-nya itu nggak ada sama sekali, yaitu 0, jadi 0 bisa masuk. Nah, jadi ini PX kurang dari sama dengan 2, kita masukin juga. PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Dikali-kaliin kayak tadi pakai rumus peluang binomial. Nah, ini kita dapat hasil akhirnya 11 per 3. Dan akhirnya tapi bukan ini hasil akhirnya. Kalau misalkan kita mau pakai cara komplement, kita harus kurangin dulu. Jadi 1 jadi kalau nyari kan ditanyanya ini kan soal. Nah, jadi 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 yang ini. Jadi 1 dikurangi 11 per 30, itu 21 per 32. Jadi sama hasilnya sama yang ini, 0,66 atau 0,656. Itu. Oke, kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan pasti datang dari kami dan yang benar pasti datang dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.